Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, ada sebuah keterangan yang memberikan sebuah penjelasan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini pernah ditemui oleh sesosok setan yang mengaku-ngaku sebagai Tuhannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Penjelasan lengkapnya bisa para sahabat semuanya temui di dalam kitab karangan ulama Kurdistan, Irak. Dan beliau ini juga pengarang kitab Al-Maulid Al-Barzanji. Beliau adalah Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Ya, di dalam kitab Al-Lujainuddani dijelaskan secara detail kisah ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini didatangi sesosok setan yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Ya, akan tetapi karena kita tahu bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah seorang ulama yang kamil, yang menguasai beberapa literatur keilmuan, diantaranya adalah ketauhidan, teologi, kemudian syariat, ya, sehingga beliau ini tidak mudah dirayu oleh setan. Mungkin saya tidak bisa membayangkan bagaimana sesosok setan itu seandainya mendatangi Faqih Al-Muqaddam atau leluhurnya Habaib, mungkin diterima ajaran setan itu yang disampaikan kepada Faqih Al-Muqaddam. Akan tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak. Malah setan tersebut diusir. Jadi sekali lagi lebih lengkapnya buka di dalam kitab Al-Lujainuddani karangan dari Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Abil Fatah berkata, Syekh Ibnu Abil Fatah ini adalah seorang pelayannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau dalam istilah pondok pesantren khotim, ya, pelayan, ya, pelayannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mengabdi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selama kurang lebih 40 tahun, sehingga tahu seluk-beluk cerita kisah hidup daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Qala Syekh Ibnu Abil Fatah berkata, wa dzukira annahu yura lahu marratan minal marrati nurun azimun adha'a bihil ufuku. Diceritakan bahwa suatu ketika muncul kepada beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani cahaya besar yang dengan itu adha'a bihil ufuku, yang dengan itu ufuk langit menjadi terang. Wa badalahu fi dalikan nuri suratun, dalam cahaya itu ada suatu sosok menampakkan diri kepada beliau. Fanadatni, lalu memanggilku, ya Abdul Qadiri, ana rabbuka wa qad abahtu lakal muharramati. Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku adalah Tuhanmu, kata sesosok setan yang mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Aku adalah Tuhanmu, sungguh aku memperbolehkan kamu hal-hal yang diharamkan. Fakultu, aku pun mengatakan atau menimpali, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ikhsa ya la'inu. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ikhsa ya la'inu, menyingkirlah
wahai yang terlaknat. Qala Syekh Ibnu Abil Fatah melanjutkan, faidan, tiba-tiba, ya, tiba-tiba bidzalikan nuri dulamun wasuratu dukhanun. Tiba-tiba muncul cahaya itu berubah menjadi gelap dan sosok itu menjadi asap. Summa soroha ya Abdul Qadir. Kemudian dia ini menjerit, memekik, wahai Abdul Qadir, ya Abdul Qadiri, wahai Abdul Qadir, najauta minni bi ilmika bi hukmi rabbika wa fithika fi ihkami manazilika. Engkau selamat dariku sebab pengetahuanmu tentang hukum Tuhanmu dan pemahamanmu tentang kedudukanmu. Sungguh, walaqad atlaltu bimithli hadhil waqi'ati sab'ina min ahli thoriq. Sungguh dengan kejadian seperti ini, aku telah menyesatkan 70 orang ahli torekoh. Jadi jangan dianggap bahwa seorang ahli torekoh ini selamat dari gangguan setan. Tidak. Ya, tidak. Banyak sekali ahli torekoh yang mengaku-ngaku ahli torekoh, akan tetapi karena dasar keilmuannya ini belum kuat, akhirnya sangat mudah terbujuk oleh rayuan setan, yang mana seolah-olah ajaran yang dibisikkan oleh setan ini dari Tuhan, akan tetapi sebenarnya itu bukan dari Tuhan, akan tetapi dari setan itu sendiri, yang akhirnya atau keinginannya adalah untuk menyesatkan ahli thariqah itu sendiri. Dan juga ini menunjukkan, keterangan ini menunjukkan bahwa betapa luasnya keilmuan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi tahapan-tahapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebelum masuk ke dunia tasawuf ini dibekali dengan ilmu-ilmu ketauhidan, ilmu-ilmu kesyariatan terlebih dahulu, sehingga tidak mudah tersesat oleh ajaran-ajaran setan. Gitu loh. Fakultu li Rabbi al-fadlu wal minnatu. Kemudian saya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mengucapkan anugerah dan keselamatan hanya milik Tuhanku. Faqila lisyaikhi bima arafta annahu syaitonun. Maka ditanyakan kepada beliau, bagaimana engkau bisa tahu? Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini ditanya, bagaimana engkau bisa tahu bahwa itu adalah setan? Faqala, lantas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini menjawab dengan tegas, min qawlihi abahtu lakal muharramati. Beliau menjawab dengan tegas, ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjawab dengan tegas, dari ucapnya, sungguh aku perbolehkan bagimu hal-hal yang diharamkan. Yang mana kalimat ini adalah yang telah dilontarkan oleh setan yang mengaku sebagai Tuhan di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Fa'alimtu anna Allah ta'ala la ya'muru bil fahsya'i. Karena aku yakin bahwa Allah Ta'ala tidak akan memerintahkan perbuatan yang buruk. Itu ya kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika didatangi sesosok setan yang mengaku sebagai Tuhan di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengan merekomendasikan terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahwa hal-hal yang diharamkan, yang selama ini diharamkan, ini diperbolehkan untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Akan tetapi karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini adalah seorang ulama wali yang kualitas dan kapabilitas keilmuannya ini luas, ya, lengkap, maka beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menolak mentah-mentah
rekomendasi ajaran sesat yang dilontarkan, ditawarkan oleh setan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.